Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Nih siang-siang kayak gini enak kali ya kalau mamanya kita minum yang seger-seger gitu kan ya. Yang paling penting adalah jangan minum yang dilarang seperti apa? Alkohol ya, narkoba, narkotika. Nah, kalau kita berbicara tentang narkoba dan narkotika, kemarin baru saja kita memperingati Hari Narkotika Sedunia ya pemirsa ya. Dan ternyata kalau mamanya kita berbicara mengenai angka pengguna narkotika di Indonesia ini masih cukup tinggi gitu kan. Seperti episode kali ini kita akan membahas tentunya bagaimana sih cara penanganan pencegahan narkotika terlebih khusus di Kota Pekalongan. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga nanti kita akan coba keliling tanya sama masyarakat Kota Pekalongan sebenarnya paham nggak sih apa itu narkoba, kemudian jenis-jenisnya apa, bagaimana caranya kita untuk bisa bilang tidak gitu ya untuk mencegah narkoba ada di dalam kehidupan kita. Dan tentunya yang paling penting adalah nanti kita juga bakal ngobrol ataupun dijelaskan bersama dengan narasumber yang berkompeten. So, buat pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa di rumah, kalau tadi kita opening panas, kalau mamanya kita sekarang sudah agak lumayan dingin ya, tapi panas juga loh. Ternyata di samping kita ada bapak. Pak, kita kenalan terlebih dulu dengan Pak siapa nih? Reno. Pak Reno, pakai barak nggak? Enggak, Reno barak. Iya, rezekinya gitu dong. Tahu ya Reno barak ya? Tahu. Apa coba? Jual cendol bukan dong? Gimana sih Reno barak jual cendol? Reno barak apa tahu nggak? Suami siapa sih? Suaminya Yuni Sarah. Yuni Sarah Raffi Ahmad. Masa Reno Barak suaminya Reno? Pak, kalau boleh tahu di sini lagi ngapain, Pak? Latihan teknik persiapan kejuaraan. Wah, luar biasa nih. Dari muka-mukanya kayak juara-juara bakal mencapai juara umum gitu ya, Pak ya. Amin ya robbal alamin. Oke, tapi kita di sini nggak lagi ngomongin tentang kejuaraan nih. Iya. Semoga nanti kita doain sukses ya. Siap, karena ini juga bakal membawa harum Kota Pekalongan tentunya ya. Iya. Oke, kita lagi ngebahas tentang narkoba dan juga pencegahannya. Bapak tahu narkoba nggak? Tahu. Narkoba itu apa yang dijual malam-malam itu yang ada rasa asin sama gurih itu bukan sih, Pak? Narkocos. Itu bukan narkocos, itu martabak. Jokesnya jauh. Lu kok narkocos sih? Emang ada makanan narkocos? Lu dia ketawa, dia geli sendiri ya saya. Tahu nggak Pak narkoba itu apa? Sepengetahuan Bapak aja. Pak Reno. Barang terlarang. Barang terlarang, terusan. Berarti kalau umpamanya kita maling di tempat orang yang maling handphone, berarti itu narkoba juga. Kan itu barang terlarang. Enggak. Oh, beda konsep ya. Mungkin apa? Pengaruhnya yang narkoba. Ya maling karena pengaruh narkoba. Berarti narkoba adalah barang yang dikonsumsi 3 kali sehari. Obat kali ya. Obat aja yang narkoba. Terus apa dong? Menurut sepengetahuannya Pak Reno aja, menurut nggak apa-apa, nggak harus. Oh, Pak Reno sampai keringetan jagung-jagung gitu. Sehat ya Pak Reno ya? Alhamdulillah. Apa dong Pak Reno dijawab dong narkoba? Kan pasti udah easy listening kan narkoba itu apa kan ya? Udah. Setaunya aja, barang terlarang oke, boleh. Terus satu lagi deh. Apa yang menurut Pak? Oke, kalau mamanya bingung banget kayak ujian nasional ya. Pemirsa, sekarang kita move ke pertanyaan selanjutnya. Pak Reno tahu nggak sih macam-macam dari narkoba itu ada apa aja gitu? Sabu mungkin. Terus sabu itu kalau nggak salah ikan itu ya? Sabu-sabu. Masa udah sapu. Ikan kok sabu-sabu? Ikan sapu-sapu. Terus habis itu heroin itu yang pahlawan gitu ya? Ada supernya itu. Kalau ada supernya jarum itu. Nyebut Maaf. Bercandanya bapak-bapak ya gitu. Oke, jadi tahu ya macam-macam dari narkoba. Tapi tahu nggak sih Pak Reno bahayanya narkoba menurut Pak Reno apa? Bagus banget Pak Reno. Sama-sama. Apa menurut Pak Reno? Bahayanya ketergantungan mungkin. Ketergantungan. Berarti meninggal ya?
Bisa jadi. Sampai tergantung gitu kan. Sampai. Terus habis itu bisa ini nggak sih Pak Reno kayak ibaratnya menghancurkan semua organ yang ada di dalam tubuh gitu, Sarafnya terutama saraf, ya, pikiran gitu kan. Kemudian Iya. otak, kantongnya pun bisa sampai kering nggak menurut Pak Bisa, Reno? bisa. Ya. Karena Bisa. kenapa Pak Reno? Ya ketergantungan. Tergantungan jadi harus beli-beli Ya, terus karena harus dengan beli. harga yang cukup mahal gitu Ya, ya. Nah, kalau menurut Pak Reno sendiri gimana sih cara untuk mencegah kita apa tuh namanya terjumus di dalam narkoba kayak gitu? Menurut Pak Reno apa yang kita harus lakukan gitu? Apalagi kan Pak Reno ini sebagai pelatih ya ibaratnya ya Ya. taekwondo gitu kan harus hidup sehat gitu Pak Reno. Gimana? Ya mungkin banyakin Minum apa, air putih, makan nasi megono. Kadang bisa. Ini Pak Reno semakin ke sana semakin ke sini ya. Gimana dong Pak Reno? Ya, Tipsnya banyakin dong, hal-hal tipsnya. positif positifnya kayak aja. gini ya, Iya, latihan iya. ikut olahraga taekwondo, Lebih banyak hobi-hobian, kegiatan sih. banyak-banyak kegiatannya. Iya. Kegiatannya nyopet gitu gimana Ya, Pak Reno? bisa jadi. Jangan dong. Jangan, Nggak jangan. bener ya. Bercanda. Bercanda. Oke nih, Pak Reno gimana kalau mamanya kita simak aja yuk penjelasan dari ahlinya. Gimana sih sebenarnya caranya untuk kita mencegah dari kita tidak terjumus ke dalam narkoba? Iya. Bagaimana caranya? Apa sih sebenarnya narkoba itu? Zat-zat yang terdapat di dalam kandungannya itu apa saja? Kita lihat bersama-sama Siap, ya, dengarkan siap. penjelasannya. Kita lihat kamera situ dan kita bilang bersama check it out. Oke? 3 2 1. Bersama Check It Out. Narkoba atau nafsa itu merupakan zat yang terdiri dari, dia bisa berupa narkotik, psikotropik, dan zat adiktif. Narkotik itu merupakan zat atau obat, dia bisa dari sintetis maupun maupun semi sintetis, dari tanaman maupun bukan tanaman. Dia bersifat sebagai penghilang rasa sakit atau nyeri ya, sakit atau nyeri. Terus dia bisa sampai menghilangkan kesadaran dan dia bisa menyebabkan ketergantungan. Itu untuk narkotik. Untuk psikotropik, dia merupakan zat bukan narkotik, baik sintetis maupun semi sintetis. Dia bekerja di susunan saraf pusat. Dia mempengaruhi perilaku atau mental. Terus untuk zat adiktif, bukan narkotik dan psikotropik, tapi dia juga bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang, seperti alkohol, nikotin, atau lem ya, yang marak belakangan ini. Golongan narkotika itu ada 3 golongan sesuai Permenkes nomor 4 tahun 21. Yang golongan pertama, narkotika golongan 1, dia hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi karena karena akan berdampak terhadap ketergantungan yang sangat tinggi. Untuk narkotika golongan 2, dia bisa digunakan secara terapi sebagai pilihan terakhir dan dia juga bisa menyebabkan ketergantungan juga. Yang terakhir ini golongan 3, dia biasa digunakan sebagai terapi dan ketergantungannya sangat kecil. Untuk golongan narkotika golongan 1 itu contohnya opium, heroin, ganja, niku golongan 1. Dan kayak ekstasi, sabu itu dulunya dia masuk psikotropik. Untuk aturan yang terbaru dia masuk ke golongan narkotik karena banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Terus untuk yang golongan kedua, dia digunakan sebagai terapi seperti morfin, pepidin, dia sebagai penghilang rasa sakit. Biasanya digunakan ketika proses operasi atau untuk untuk penghilang rasa sakit ketika setelah operasi. Terus untuk yang golongan ketiga itu contohnya kodein, itu biasa digunakan sebagai terapi, harus dengan menggunakan resep dokter.
Masih dari kawasan Budaya Citayu Kota Pekalongan pemirsa. Nah, Aziz sekarang sudah bersama dengan coach ini. Wah, luar biasa nih, kayaknya coachnya sehat banget ya coach ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenal dengan coach siapa coach? Hendri. Sabem Hendri kalau biasa anak-anak manggil ya. Siapa? Sabem Hendri. Sabem. Itu Ya. artinya apa coach? Artinya pelatih. Oh, pelatih. Kalau Sabem Nim pelatih kepala. Oke. Kebetulan saya pelatih kepalanya saya. Oke, sabem gitu ya, Sabem itu nim, ya. bahasa Korea ya, Ya. karena ini adalah taekwondo ya, Iya, coach betul ya. Oke, coach hari ini di sini lagi ngapain sih kalau boleh tahu sedikit? Oh, anak-anak ini berhubung untuk mengisi kegiatan pas waktu Liburan ya, betul. Juga untuk persiapan kejuaraan di Tangerang Zero One. Wow, kita doain ya, semoga bisa mengharumkan nama Kota Pekalongan apapun hasilnya, moga diberikan yang terbaik ya coach ya. Iya. Tapi kita lagi nggak ngobrolin tentang olahraga nih coach, Ya. tapi kita lagi ngobrolin tentang pencegahan narkotika ataupun narkoba penyebarannya. Coach tahu nggak sih apa itu narkoba coach? Ya, narkoba itu ya menurut saya sih Heeh. sangat merugikan banget bagi generasi muda khususnya ya. Sangat merusak. Makanya kalau anak-anak pingin jauh dari narkoba harus ikut-ikut Kegiatan-kegiatan yang gitu, positif ya, gitu olahraga ya. khususnya ya. Tapi kalau narkoba sendiri, coach tahu nggak itu apa sih narkoba itu gitu? Yang coach tahu aja Narkoba itu ya yang dilarang oleh pemerintah, agama, Agama. nusa dan bangsa. Iya, betul. Orang tua juga ngelarang ya coach ya. pastinya dong. Ini larangan semuanya gitu pemirsa. Oke coach, kemudian kalau umpamanya jenis-jenis narkoba tahu nggak coach? Yang coach tahu aja apa aja menurut coach? Ganja, sabu. Ganja itu kalau nggak salah Gubernur Jawa Tengah ya coach Iya, ya. yang calon itu Nah, ya. Pak Ganjar. Bilang gimana? Itu tapi itu hebat ya coach ya. Jenis-jenis narkoba tapi bisa jadi gubernur ya. Terusan apa aja coach? Sabu itu kalau yang buat mandi itu ya coach ya. Sabu mandi ya. Juga sabu Sabu latih gitu ya, sabu. Bukan. Joknya agak lumayan masuk gitu ya pemirsa ya. Terus ada lagi coach yang coach tahu mungkin jenis-jenis narkoba? Apalagi ya, putau gitu kan. Putau. Iya. Oh ada ya coach ya putau, baru denger nih saya. Saya nggak tahu juga, soalnya tahu-tahu aja Oh, gitu. tahu. kan. Kebetulan saya nggak pernah pakai Oh iya, barang-barang gitu kan. iya benar-benar. Kemudian coach kalau umamnya kita kan sebagai generasi muda gitu ya coach, apalagi coach kan di sini sebagai pelatih, otomatis kan kesehatan itu nomor satu gitu ya. Betul. Tahu nggak sih coach bahaya ketika orang mengkonsumsi narkoba itu apa aja gitu? Kalau saya suruh ngomong itu mungkin Biasanya aja coach, biasanya yang sering ditemuin itu orang yang terkena narkoba itu biasanya kenapa ya, sih? Apa kejang-kejang, apa cenderung yang muram? menarik diri dari lingkungan ya. Orangnya lebih tertutup gitu, nggak terbuka sama teman-temannya. Jadi sama kayak lingkungannya. merubah kehidupannya juga ya coach ya. Iya, terus ya itu salah satunya kejang-kejang, terus keluar busa gitu. Ya sih, saya sendiri kurang tahu soalnya saya nggak pernah pakai. Gimana kalau kita coba loh? Sabu sarapan bubur. Sabu sarapan bubur pemirsa bareng coach ya. Oke, coach, tapi ada nggak sih coach tips gitu kan untuk pemirsa yang ada di rumah, gimana sih cara kita untuk menghindari benda haram tersebut gitu coach? Ya. Salah satunya lingkungan ya, terutama dari pergaulan terutama ya. Jadi kalau tahu teman kita sudah pakai, kita jangan sampai berteman lagi iya, gitu ya. Apalagi mencoba gitu. Itu sangat-sangat bahaya. Saya sendiri teman saya pernah pakai. Saya ditawarin, saya bilang enggak. Saya pas waktu itu Tinggalin jadi aja atlet teman-teman kayak gitu ya coach ya. Kebetulan saya dulu kan atlet gitu, jadi saya hal-hal kayak gitu nggak pernah berdekatan menyentuh gitu. ya, jangan sampai. Coach, satu lagi deh coach, ya last question. Coach, itu tahu nggak sih ada jenis narkoba itu yang diizinkan ataupun dilegalkan gitu? Mungkin kayak untuk kesehatan ya, dalam bidang kedokteran gitu ya. Betul. Ya, kayak apa namanya? Untuk habis operasi gitu ya, untuk pereda ya, rasa sakit betul, gitu ya. membius ya. Karena itu ada takaran yang sudah Betul, ditentukan. iya. Kak, dengan kasih apa kak? Wati. Wati. Oke. Wati itu 008 nggak kak? Enggak ya, itu Saras ya, bukan Wati. Ya jauh. Oke, buat Kak Wati. Kak Wati di sini lagi ngapain kalau boleh tahu? Nungguin latihan. Latihan ya, karena ini berarti putranya ya yang Putra-putri. Oh, putra-putrinya latihan Putri, taekwondo. Dulu Kak Wati ini juga atlet juga.
Enggak sih. Atlet makan nggak sih? Iya, sama kayak saya, bisa ya. Oke, Kak Wati, berarti ini kan memang lagi ngisi waktu liburan, ada latihan pagi gitu ya. Liburan kalau boleh tahu sampai kapan sih, Kak? Sampai tanggal 17. 17 ya, merdeka ya, Kak ya. Iya, 17 Agustus. Ada serangga nih, Kak. Oke, nggak apa-apa. Salfok pemirsa sama serangga gitu. Mentang-mentang Kak Wati manis ya, serangga langsung nempel. Kak Wati, ini Aziz lagi ngobrolin tentang narkoba dan pencegahannya. Kak Wati tahu nggak es degan itu apa? Loh, ini lagi bahasnya apa? Tanyanya apa? Tahu narkoba nggak, Kak Wati? Oh, mungkin dari zaman dulu aku masih ini ya udah tahu kali ya. Tahu ya, dulu sempat pakai bahayanya. juga ya. Loh. Ini acaranya bubarin aja gimana? Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Budi. Lu hanya bubarin ke Pak Budi. Iya. Gimana? Apa Kak menurut Kak? Sepengetahuannya Kak Wati aja. Apa sih kayak drugs Narkoba. gitu ya? Berarti bisa mempengaruhi apa namanya kesehatan ya, terutama kesehatan. Mungkin efeknya nggak sekarang, mungkin akan dalam jangka waktu panjang. Tapi sekarang banyak juga kalau di luar negeri sekarang kayak zombie itu wah, kan ngeri banyak ya di Philadelphia. Di Villa mana sih itu? Philadelphia atau itu Villa? kalau di luar kan emang sekarang sampai seperti ngeri ya ini dampaknya. Kalau yang dengernya kemarin dari berita itu sekarang tuh kayak dijual tuh kayak obat biasa gitu loh, dilegalkan ibaratnya jadi ya. kayak obat biasa mungkin kayak obat penenang, padahal sebenarnya itu drugs gitu. Wah, ngeri banget. Aku dengernya seperti itu, tapi ya nggak tahu, cuma sekilas aja sih. Cuman kan untuk apalagi aku punya anak kecil ya, harus penjagaan yang ekstra ya. Iya, apalagi sekarang ada juga yang katanya sampai ke permen kan, kemudian coklat, kayak gitu-gitu kan, padahal yang mang-mang yang jual itu aja mungkin kan nggak ngerti juga ya, mereka mungkin taunya ya itu permen buat anak-anak. Mereka nggak tahu itu dari mana asal muasalnya lah. Itu yang bahayanya tuh seperti itu. Cuman pencegahannya ya mungkin lebih diketatin lagi kali ya. Gimana? Untuk Apa sih mungkin ada dari ini aja, dari versi Kak Wati sebagai ibu ataupun orang tua, apa yang dilakukan Kak Wati untuk membentengi anaknya gitu agar tidak terjerumus ke narkoba? Ya kalau pasti anak saya memang nggak jajan di luar ya, maksudnya karena di sekolahnya pun juga nggak ada jajanan di luar sekolahnya, emang nggak ada. Jadi semua jajanan emang dari saya, ibaratnya belinya pun bareng sama saya. Jadi bisa kontrol ya, lebih seperti itu sih. Sebenarnya kan memang namanya anak kecil itu kan pengen kan pasti jajan ya, jajan lele apa jajan apa. Cuman karena memang anak saya itu di sekolahnya juga menerapkan tidak jajan di luar, ketat, karena dapat snack dari sekolah juga, dapat makan siang dari sekolah, pulang juga nggak boleh jajan di pagar, di luar pagar. Memang ada peraturan seperti itu dari sekolahan. Itu sebenarnya bagus sih. Terus dijemput sama orang tua, dengan orang yang tidak dikenal juga tidak menerima makanan apapun dari orang yang tidak dikenal ya sekarang, walaupun itu cuma permen ya. Wow, berarti itu sih sebenarnya memang lebih ketatnya ke situ. Jadi kolaborasi anak-anak untuk tidak menerima makanan yang bukan dari orang yang tidak dikenal, maksudnya tidak kita kenal gitu kan, menerima makanan dari orang gitu. Karena dampaknya berbahaya ke anak-anaknya, lebih ke anak-anaknya aja sih. Kalau kita ke lingkungan sekitar kan nggak bisa ya, kita ngatur lingkungan sekitar nggak bisa ya. Kita harus lebih ke anak-anak lingkungan kita sendiri ya. Iya. Terus Kak Wati tahu nggak sih kalau mamanya ternyata ada loh jenis narkotika yang dilegalkan gitu? Dengar-dengar sih ada, cuman kan itu kan sebenarnya buat lebih ke medis ya. Kayak misalnya pengobatan after operasi. Iya, misalnya kayak obat penenang seperti itu kayaknya. Kalau nggak salah, saya juga nggak tahu, biar orangnya itu nggak terlalu sakit itu menerima misalnya. Tapi saya Kak ya nggak pakai narkoba, disakitin hatinya kok sakit ya Kak ya, gimana Kak? Beda. Ya, terus gimana Kak? Kalau sakit hati itu makan yang banyak. Makan yang banyak, lambungnya yang sakit. Saya. Oke deh, gitu ya Kak Wati ya. Nah, Kak Wati penasaran nggak sih penjelasan dari ahlinya gitu kan? Sebenarnya jenis-jenis narkotika yang dilegalkan apa aja, kemudian juga itu diperuntukkan untuk apa gitu ya, dan kemudian juga bagaimana sih tips untuk pencegahan dari narasumber kita untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita lihat kamera sana, Kak Wati, nanti kita bilang bersama-sama check it out gitu ya. Oke, 3 2 1. Check it out. Penggolongan psikotropika berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 21 itu ada 4 golongan. Golongan pertama dia
ada 4 golongan. 4 golongan itu biasanya termasuk senyawa benzodiazepin dan barbiturat. Itu terbagi dalam 4 golongan tersebut. Yang banyak digunakan, disalahgunakan itu golongan 4. Karena itu biasanya diresepkan oleh dokter dan kadang ada peredaran gelap di luar sana. Biasanya kayak mungkin Sanak atau Riklona gitu yang sering orang salah gunakan. Untuk bahaya terutama untuk kesehatan, karena narkoba ini dia bekerja di susunan saraf pusat, dia akan mempengaruhi kesadaran. Ketika digunakan terus-menerus, dia akan merusak sistem saraf pusat atau bisa menyebabkan ketergantungan, karena begitu kita mengkonsumsi narkoba, ketika kita menginginkan efek yang sama, itu harus dengan dosis yang lebih besar. Jadi ketika kita itu yang menyebabkan kita ketergantungan. Jadi awalnya mungkin kita hanya 1 tablet itu sudah fly gitu, kita harus butuh 2 tablet untuk menimbulkan efek yang sama. Jadi itu lama-lama akan menyebabkan ketergantungan dan juga overdosis, dan efek terburuknya itu kematian. Terus juga efeknya juga terhadap organ hati, karena organ hati dia yang akan memetabolisme obat, itu bisa menyebabkan kerusakan hati. Terus bisa menyebabkan hepatitis atau HIV juga bisa, karena ada penularan lewat jarum suntik, biasanya jarum suntik digunakan bareng-bareng oleh pengguna. Misalnya ada salah satu ternyata dia HIV, itu bisa menularkan ke pengguna yang lain. Itu secara kesehatan, Terus kalau untuk secara ekonomi dia pasti akan membuat pengguna ini akan melakukan apapun untuk membeli obat tersebut. Secara ekonomi dia pasti akan menurun. Terus secara kejahatan juga bisa jadi meningkat, karena bagaimana caranya dia harus mendapatkan uang untuk membeli barang tersebut. Penyebabnya paling banyak itu berdasarkan lingkungan, Mas. Lingkungan. Biasanya dari teman gitu, teman-teman kental gitu, teman akrab, terus dia sudah memakai narkoba, kemudian mengajak kita dengan alasan kita udah teman akrab, masa kamu nggak mau ikut, biasanya seperti itu. Terus dengan mental diri yang masih belum kuat, dia masih belum bisa menolak ajakan yang ajakan oleh pengguna lain, iman dia belum kuat. Terus secara di keluarga mungkin dia ada clash dengan orang tua atau tidak ada dukungan dari orang tua, itu bisa menyebabkan orang jadi masuk ke lingkaran narkoba. Narkoba ini sering disalahgunakan oleh remaja, Sebagai remaja mungkin kita bisa berupaya dari diri kita sendiri untuk mencegah narkoba itu masuk ke dalam diri kita. Kita bisa untuk meningkatkan aktivitas yang positif, misalnya kita di sekolah kita ikut ekstrakurikuler atau kita ikut turnamen olahraga apa gitu, seperti itu. Atau ketika di masyarakat kita bisa ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Jadi kita mungkin pikiran kita jadi teralihkan oleh hal-hal yang negatif. Atau kita bisa untuk meningkatkan, kalau kita sebagai anak sekolah, mungkin kita bisa meningkatkan prestasi kita di sekolah. Kita lebih fokus untuk mengejar keinginan kita atau mengejar cita-cita kita ke depannya. Jadi terus kita bisa untuk menghindari lingkungan atau teman-teman yang bisa menarik kita ke hal yang negatif. Kita bisa memilah-milah teman. Jadi teman mana yang baik, yang tidak merugikan kita bisa memilih.
Terus sebagai orang tua kita harus menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak-anak kita di rumah. Kita harus mendukung semua kegiatan positif dia, dan kita harus selalu memerhatikan ya bagaimana anak kita, bagaimana teman-teman anak kita. Kita harus tetap memerhatikan. Jangan jadi orang tua yang cuek terhadap perkembangan anak. Jadi setiap apapun kegiatan anak kita harus memantau. Kita harus tahu kegiatan apa yang dilakukan anak di luar rumah. Action. Bu Maya bisa diberikan pesan untuk pemirsa yang ada di rumah apa saja sih bahaya narkoba dan juga pencegahannya? Silakan. Pengguna narkoba di Indonesia itu sudah cukup tinggi. Dia prevalensinya 1,8%, jadi sekitar 4-5 juta penduduk Indonesia itu sebagai pengguna aktif narkoba. Jadi, kami berpesan agar sebagai orang tua lebih menjaga anak-anak kita agar terhindar dari narkoba. Jadi untuk menanamkan mental dan keimanan pada anak-anak kita agar tidak terjerumus. Terus sebagai individu mungkin kita harus lebih meningkatkan mental kita untuk menyehatkan mental kita agar tidak sampai kita tergoda oleh barang-barang yang negatif tersebut. Sebagai atau mungkin teman, ketika teman kita ada yang terjerumus ke hal yang negatif, kita sebagai teman harus bisa menarik kembali orang tersebut untuk kembali ke jalan yang benar, untuk kembali meninggalkan barang haram tersebut. Baik, buat pemirsa yang ada di rumah, ternyata banyak ya masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang sudah cukup paham gitu kan ya. Apa sih sebenarnya bahaya narkoba, kemudian juga narkotika itu sebenarnya apa saja. Dan syukur alhamdulillah kalau memang sudah paham, berarti kan mereka bisa gitu ya untuk membentengi diri untuk mengatakan tidak untuk narkoba. Nah, tadi kita juga sudah mendengarkan secara detail gitu kan bagaimana sih caranya untuk kita ibaratnya menjauhi gitu ya. Kemudian juga tips yang sudah diberikan sama ahlinya untuk kita tidak mendekati narkoba karena memang dampaknya untuk diri kita, sosial, ekonomi, semua hal dalam kehidupan kita itu berdampak negatif. Seperti itu, semoga tayangan ini ataupun episode kali ini bisa menjadi sangat manfaat ya untuk kita semuanya. Karena kita sudah tahu, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sangat terasa, pemirsa yang ada di rumah, Aziz harus pamit undur diri. Pokoknya jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat Narasi Kesehatan. Banyak nanti topik-topik tentang kesehatan yang akan kita bahas dan juga ulik ya. Dan kita juga akan lemparkan ke masyarakat Kota Pekalongan. So, tetap di program Narasehat hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.